Sinetron, salah satu acara yang menjadi primadona dalam industri pertelevisian. Gak cuma di Indonesia, tapi negara-negara lain juga memiliki ciri khas dalam sinetron mereka. Seperti negara India dengan editannya, dan tentu saja negara Korea Selatan dengan kualitas sinetron yang gak main-main, dan biasa disebut dengan K-drama. Lalu bagaimana dengan negara kita? Makanya kali ini gue mau bahas yang santai aja. Kalau kita melihat sinetron dengan kacamata sejarah, menurut artikel dari Prezi, sinetron sendiri sudah ada sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat, di mana pada awalnya banyak ibu rumah tangga yang sedang mengisi waktu luang atau saat merapikan isi rumah terbiasa mendengarkan drama serial yang di-broadcast lewat radio. Melihat kesempatan ini, banyak perusahaan deterjen dan peralatan kebersihan yang beriklan lewat radio. Oleh karena itu, drama serial di radio selalu memiliki jeda waktu iklan-iklan tadi. Dan saking banyaknya, drama berseri di radio mulai disebut dengan istilah soap opera atau opera sabun. Dan istilah opera sabun atau soap opera ini terus melekat hingga satu dekade lamanya. Berbukti ketika kemunculan televisi warna di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat sekitar tahun 1940-an. Drama berseri yang semula disiarkan di beberapa radio beralih ke televisi, dan penyebutan untuk drama serialnya pun tetap disebut sebagai soap opera. Singkatnya, hal yang sama terjadi di Spanyol, namun drama seri di Spanyol dikenal dengan telenovela, sampai akhirnya menjadi sinetron di Indonesia. Lalu, apa itu sebenarnya sinetron? Sinetron sendiri berasal dari kata sinema elektronik, yaitu sebuah tayangan sinema atau film berseri yang ditonton melalui media elektronik. Istilah sinetron sendiri digagas oleh Sumarjono, salah satu guru besar dan pendiri Institut Kesenian Jakarta. Sinetron yang pertama kali muncul di Indonesia berjudul Lost Man, yang ditayangkan sekitar tahun 80-an di channel TVRI. Dan memang hanya TVRI lah saat itu yang menjadi satu-satunya stasiun TV di Indonesia. Namun istilah sinetron sendiri baru digunakan pada drama serial berjudul Jendela Rumah Kita pada tahun 1989. Dimulai dengan munculnya stasiun televisi swasta seperti RCTI yang mengudara pada 13 November 1988, tetapi baru diresmikan pada 24 Agustus 1989. Dan sejak saat itu tayangan sinetron pun mulai membajiri saluran TV swasta seperti Si Cemplon, Si Dul Anak Sekolahan, dan masih banyak lagi. Memasuki tahun 1995 hingga 1998, tema sinetron sedikit bergeser. Para sutradara mulai membuat sinetron yang diadaptasi dari film layar lebar tahun 80-an seperti Lupus, Olga, dan Catatan Si Boy. Lalu singkatnya ketika era milenium yang ditandai dengan pergantian tahun dari 1999 ke tahun 2000, di mana pada tahun itu menjadi puncak bagi dunia sinetron Indonesia. Karena memang pada saat itu tema sinetron lebih beragam. Singkatnya lagi, sinetron sampai sekarang masih menjadi acara yang paling banyak ditonton di televisi Indonesia. Terbukti dengan banyaknya sponsor dan iklan di beberapa scene pada sinetron. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa kualitas sinetron di Indonesia begitu-begitu aja? Mari kita mulai dengan pertanyaan, kenapa semua harus berdasarkan rating? Dan bagaimana cara kerja dari rating ini? Kalian pasti sering dengar kalau acara TV banyak yang selalu mengejar rating. Rating sendiri merupakan hal terpenting dalam dunia hiburan televisi, bahkan merupakan nyawa itu sendiri bagi dunia industri TV. Tanpa adanya nilai rating yang sah dan terpercaya, pengelola stasiun TV akan kesulitan untuk mendapatkan iklan dengan nilai kontrak yang besar. Rating dijadikan landasan bagi industri TV untuk menentukan berapa banyak tarif tayang iklan per 15 atau 30 detiknya. Semakin tinggi rating dari sebuah acara, maka harga iklannya juga akan semakin tinggi. Bahkan dalam acara yang memiliki rating tinggi, untuk memasang iklan dengan durasi 15 detik itu bisa dikenakan biaya hingga 80 juta rupiah atau bahkan lebih. Itulah sebabnya mengapa suatu acara televisi bisa tiba-tiba diganti jam tayangnya, ditambahi atau dikurangi durasinya, diganti tokoh atau pembawa acaranya, atau bahkan diberhentikan siarannya. Semua terjadi karena rating TV pada program tertentu mengalami peningkatan atau mengalami penurunan hingga titik paling bawah. Lalu bagaimana cara menghitung rating TV? Simpelnya, pihak stasiun biasanya menggunakan alat yang disebut dengan people meter untuk mendapatkan data-data penonton seperti kapan penonton mulai menonton TV, jam berapa orang-orang pada nonton TV, dan juga bisa mengetahui minat dari penonton.
Tapi itu sih masih dulu-dulu sih. Apakah sekarang masih seperti itu? Kalian bisa koreksi di kolom komen. Yang jadi masalahnya adalah data yang diberi itu nggak terlalu valid. Karena tentu saja banyak orang yang nyalain TV doang tapi nggak ditonton. Anehnya data tersebut malah dianggap sebagai data yang valid. Jadi intinya rating ini sendiri masih belum valid banget datanya, tapi malah menjadi penentu harga yang dibayarkan pengiklan untuk stasiun TV. Lalu apa hubungannya dengan sinetron? Simple, semua keanehan-keanehan di sinetron Indonesia itu disebabkan karena rating. Pertama, kenapa sinetron memiliki episode yang banyak banget? Ini disebabkan karena sinetron biasanya dibuat tanpa perencanaan jumlah episode. Sehingga ketika sebuah judul sinetron mendapatkan rating yang bagus, barulah pihak produksi akan membuat episode selanjutnya. Dan jika yang terjadi sebaliknya, pihak produksi akan berusaha menghentikan produksi judul sinetron tersebut. Sehingga karena perencanaan yang gak mateng ini dan terlalu bergantung pada rating, wajar aja kalau banyak sinetron yang alur ceritanya gak jelas, maksa, dan lain-lain. Karena memang sinetron tersebut dikerjakan dengan buru-buru. Lalu kenapa kualitas editing sinetron selalu terkesan gak niat? Semua itu karena sinetron biasa dikerjakan dengan jangka waktu yang pendek, atau ya kejar tayang lah. Kenapa harus kejar tayang? Ya lagi-lagi semuanya gara-gara bergantung pada rating. Jika rating acara tersebut tinggi, pihak produksi akan terus nge-push untuk membuat kelanjutan episode dari acara itu dengan jumlah yang banyak dengan jadwal yang sangat ngaret. Jadi semua keanehan mulai dari kualitas, alur cerita, dan lain-lain itu ujung-ujungnya ngaruh ke keuntungan dan cuan. Itu juga dikarenakan kebanyakan penonton TV itu be aja atau bahkan suka dengan acara sinetron gaje ini. Jadi karena penonton banyak yang suka, pihak produksi tentu saja akan menggunakan formula yang sama terus-menerus untuk mengget para penonton TV dan mendapatkan rating yang tinggi tanpa melakukan perkembangan kualitas. Intinya itu kayak kalau kualitas yang rendah aja disukai banyak orang, kenapa harus repot-repot membuat kualitas yang lebih tinggi dan lebih bagus? Jadi ya acara itu sendiri masih ada karena ada penontonnya, gitu aja simpelnya. Lu orang pada apa ngejelek-jelekin sinetron Indonesia, lu sendiri yang nontonnya gitu ya. Ya ratingnya masih gede, ya untuk apa bikin yang susah gitu kan ya. Dan menurut beberapa sumber banyak juga kok tim produksi yang sebenarnya udah bosen atau pengen ningkatin kualitas produksinya, tapi semua itu tidak bisa diwujudkan karena para oknum pemimpin atau atasan dari proyek sinetron tersebut itu tidak memperbolehkannya. Dikarenakan jika mengubah formula yang sudah laku, takutnya malah akan membuat penonton tidak menonton lagi, dan karena itu semua tentu saja ratingnya akan mengalami penurunan. Jadi apa kalian punya solusi tentang industri sinetron ini? Bisa banget share di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih nonton sinetron? Karena sinetron kan gak cuma ada di TV doang, tapi di platform-platform streaming seperti video.com itu ada juga. Silahkan komen. Intinya di sini gue cuma mau ngasih tahu aja sih sejarah dari sinetron itu seperti apa, bagaimana cara kerja industri pertelevisian, dan lain-lain. Permasalahannya memang karena rating aja sih. Dan sebenarnya rating sendiri harusnya nggak bisa dijadiin patokan buat para kru produksi. Karena dari sistem perhitungan ratingnya aja itu nggak terlalu bener alias nggak valid. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.